Ayam ajaib Cinderella's. Cerita rakyat Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di tanah Jawa Timur ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia didampingi oleh permaisuri yang baik hati dan selir yang memiliki sifat iri dan dengki. Mereka hidup dalam istana yang sangat megah dan damai. Namun karena sang selir ingin menjadi permaisuri, dia pun merencanakan sesuatu yang jahat dan buruk pada permaisuri raja. Selir Baginda lalu mengajak seorang tabib istana untuk melaksanakan rencana jahat tersebut. Selir Baginda berpura-pura sakit parah, tapi tabib istana lalu segera dipanggil sang raja. Setelah memeriksa selir tersebut, sang tabib mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minuman Tuan Putri. Siapakah orang itu? Jawab raja. Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri, jawab tabib istana. Apa? Baginda menjadi marah dan murka mendengar penjelasan tabib istana. Ia segera memerintahkan patih untuk membuang permaisuri ke hutan dan membunuhnya. Sang patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke tengah hutan belantara. Tuan Putri, tidak perlu khawatir. Hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh. Tapi patih yang bijak dan baik hati itu tidak membunuh sang permaisuri. Rupanya sang patih sudah mengetahui niat jahat dari selir Baginda raja. Setelah beberapa bulan berada di hutan, sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Cinderella's. Hingga pada suatu hari, ketika sang Cinderella's asik bermain, ada seekor raja wali yang menjatuhkan sebutir telur ayam. Cinderella's kemudian mengambil telur itu dan bermaksud untuk menetaskannya. Setelah 3 minggu, telur itu menetas menjadi seekor anak ayam yang sangat lucu. Kian hari anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan kuat. Akan tetapi ada sesuatu yang aneh dari ayam tersebut. Bunyi kokok ayam itu berbeda dengan ayam lainnya. Kukuruyuk! Tuanku Cinderella's, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Cinderella's pun segera memperlihatkan pada ibunya. Lalu ibu Cinderella's menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Oh, jadi begitulah ibu ceritanya. Kamu sebenarnya adalah putra raja, anakku. Mendengar cerita ibundanya, Cinderella's bertekad untuk ke istana dan membeberkan kejahatan selir Baginda. Setelah diizinkan ibunya, Cinderella's pergi ke istana ditemani oleh ayam jantan ajaibnya. Ketika dalam perjalanan ada beberapa orang yang sedang menyambung ayam. Cinderella's kemudian dipanggil oleh para penyambung ayam tersebut. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cinderella's bertarung dengan gagah perkasa. Dalam waktu singkat dapat mengalahkan lawan-lawannya. Ayam Cinderella's tidak terkalahkan. Berita tentang kehebatan ayam Cinderella's tersebut terdengar cepat hingga ke dalam istana. Raden Putra pun akhirnya mendengar berita itu dan memerintahkan hulu balangnya mengundang Cinderella's ke istana. Wahai anak muda, aku ingin mengadu ayammu dengan ayam milikku. Ayam Cinderella's pun diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayam Cinderella's kalah, maka ia bersedia kepalanya dipancung. Tetapi jika ayamnya menang, maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cinderella's. 2 ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cinderella's berhasil menaklukkan ayam sang raja. Wah, hebat betul ayam kamu. Setelah memenangkan pertarungan dan menghadap ke istana raja, tiba-tiba ayam milik Cinderella's berkokok. Tuanku Cinderella's, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Hah? Raja pun terkejut. Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan
menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada permaisuri. Aku telah melakukan kesalahan, aku akan memberi hukuman setimpal pada selirku. Kemudian selir Raden Putra pun dibuang ke hutan. Raden Putra segera memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Setelah itu Raden Putra dan Hulu Balang segera menjemput permaisuri ke hutan. Akhirnya Raden Putra dan permaisuri dan Cinderella dapat berkumpul kembali. Setelah Raden Putra meninggal dunia, Cinderella menggantikan kedudukan ayahandanya. Dia pun memerintah kerajaan Jenggala dengan adil dan bijaksana. Sekian, terima kasih. Semoga terhibur.